Dengan hadirnya koperasi syariah, itu salah satu ikhtiar wujud usaha, paradigma untuk tidak mengikuti arah kanan, yaitu ekonomi radikal seperti sosialis, komunis. Koperasi syariah ini adalah salah satu ikhtiar, yaitu koperasi yang ekonominya akan sampai ke bawah. Dalam prinsip-prinsip syariah itu tidak hanya bicara ekonomi, tapi juga bicara 3 hal: ekonomi, sosial, dan spiritual. Kultur orang Indonesia itu satu, Bu, yang tidak dimiliki oleh orang luar negeri, yaitu kerjasama, gotong royong, kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi sahabat podcast Feby TV bersama saya Yaya. Episode kali ini kita akan membahas salah satu sistem ekonomi, yaitu kebijakan ekonomi yang bagaimana sih sistem ekonomi yang adil gitu dan memiliki nilai-nilai kebersamaan, apalagi kalau bukan koperasi. Bagaimana sistem koperasi yang dilakukan dengan orientasinya itu untuk keberkahan, bukan malah untuk ke bisnis. Langsung saja dengan narasumber kita hari ini, itu Bapak Agung Wahyudi, Magister Ekonomi. Thank you, Bu Yaya. Selaku salah satu pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Yaya. Sehat selalu, bahagia Ibu. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih Bapak sebelumnya udah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu, suatu kebahagiaan, kehormatan bisa mengisi di sini acara dengan Ibu Yaya. Oke Ibu. Bapak, koperasi nih Bapak. Kalau ran koperasi syariah ya, koperasi syariah ada koperasi konvensional ya. Karena ketika ada syariah, orientasi mikirnya pasti ada konvensional gitu. Itu gimana tuh Bapak menurut Bapak? Oke, baik. Gini Bu Yaya. Kalau bicara koperasi syariah itu tak lepas ada namanya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank syariah. Artinya ada lembaga bank syariah dan ada lembaga bank non-bank syariah. Termasuk ada asuransi syariah, dana reksa syariah, dana pensiun syariah. Nah, yang kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan koperasi syariah. Tentu secara literatur, secara sekilas Ibu, jadi koperasi syariah itu hampir sama. Artinya dia operasionalnya itu tak lepas dengan namanya prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu seperti apa? Tentu ada transaksi yang dilarang, ada transaksi yang diwajibkan. Transaksi yang dilarang itu biasanya dia tidak boleh berorientasi satu margin, artinya margin keuntungan yang signifikan. Kemudian dia tidak boleh juga mengandung riba. Kemudian maisir, spekulatif, kemudian mengada-ngada. Nah, itu tidak boleh yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah Ibu. Kemudian harus sesuai dengan syariah, artinya harus sesuai dengan syariah. Operasionalnya, prinsip-prinsip syariahnya itu harus dipegang, harus jujur, adil, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Lah, ini tersambung dengan hukum dasarnya. Lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah itu harus memiliki dasar hukumnya jelas. Yang satu adalah dasar hukumnya sesuai dengan Al-Quran, kemudian Al-Hadis, kemudian ijma dan qiyas. Lah, ijma itu adalah fatwa kumpulan para ulama. Ini akan membahas fatwa hukum-hukum yang akan berkesinambungan mendukung mensupport operasionalnya lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah. Kira-kira itu Bu. Artinya berarti koperasi syariah itu badan usaha secara sederhana, operasionalnya harus sesuai dengan syariah. Begitu kira-kira. Gini loh Pak, untuk koperasi ini berarti bisa menjadi solusi ya Pak. Nah, lantas koperasi syariah itu seperti apa sih solusi yang diterapkannya untuk menjawab tantangan ekonomi di Indonesia saat ini? Oke Bu Yaya, itu pertanyaan sangat luar biasa Bu. Jadi di masa globalisasi ini, di masa sekarang ini, jadi negara kita adalah negara pluralisme yang pertama. Artinya apa? Dengan hadirnya koperasi syariah
itu salah satu ikhtiar wujud usaha paradigma untuk tidak mengikuti arah kanan, yaitu ekonomi radikal seperti sosialis, komunis, kapitalis kiri yang bebas. Kiri. Iya Ibu. Jadi memikirkannya bukan hanya memikirkan individualisme, kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, pasar bebas. Yang kuat akan membasmi yang lemah. Yang lemah tidak mungkin akan berangkat ke besar, ke kuat. Lah, koperasi syariah ini adalah salah satu ikhtiar, yaitu koperasi yang ekonominya akan sampai ke bawah. Ke bawah itu pada masyarakat. Artinya di sini prinsipnya itu bukan prinsip individualisme, tapi prinsipnya bisa prinsip kerjasama, kemudian prinsip gotong royong, prinsip kekeluargaan, prinsip persaudaraan. Karena untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, kesetaraan bagi sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Kira-kira itu sangat bagus sekali koperasi syariah sampai ke bawah untuk kesejahteraan, keadilan ngajak ke atas sama-sama ya. Ngajak akan sama-sama. Artinya yang kuat mengajak yang lemah, bukan yang kuat jadi lemah, mengajak yang lemah agar lemah menjadi kuat, yang kuat akan menjadi tambah kuat. Begitu kira-kira. Nilai-nilai keadilan tuh yang gimana tuh Pak? Kalau misal dicontohkan dalam praktiknya gitu loh Pak. Iya, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan. Artinya dalam sosiologi sosial, society masyarakat, karakter masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang menengah, ada yang bawah, ada yang atas, Bu. Jadi prinsip-prinsip keadilan ini dia tidak melihat kultur sosial, latar belakang, bisa latar belakang secara individu, latar belakang secara kelompok, latar belakang secara lingkungan, latar belakang secara adat istiadat, tidak. Al-adil menjadi satu, kerjasama bareng-bareng, membuat ekonomi satu dengan yang lain biar tumbuh bersama, mencapai kesejahteraan bersama. Tentu outputnya adalah kemakmuran bersama, Ibu, kira-kira itu. Kalau misalnya ya, salah satu pembedanya tuh konvensional tuh riba nggak sih Pak? Benar nggak tuh? Kalau segi secara implisit memang riba. Artinya riba itu dia mindsetnya. Saya awali tadi, mindsetnya harus ditata dengan bersih dulu mindsetnya, cara berpikir paradigmanya. Kalau konvensional itu kan langsung dia berpikirnya margin atau keuntungan saja, Ibu, keuntungan saja, margin. Tapi dalam prinsip-prinsip syariah itu tidak hanya bicara ekonomi, tapi juga bicara tiga hal: ekonomi, sosial, dan spiritual. Ekonomi dia berbicara tentang bekerja, lembaganya, lain sebagainya. Lah di sini Bu titiknya. Ada yang kedua adalah segi sosial. Dia mindsetnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri konvensional, meraup sebesar-besarnya, tapi prinsip sosialnya ada di sini, Bu. Kemudian yang ketiga ada prinsip spiritual. Artinya dia ingin mencapai kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan duniawi, tapi juga mencapai falah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Outputnya itu, Bu. Kira-kira itu. Berarti kalau keuntungan berarti untuk di garis bawah di huruf besar gitu ya Pak. Keuntungannya memang mencari keuntungan, tapi keuntungan untuk kebersamaan gitu ya. Betul Pak. Ibu ya lah. Keuntungannya bersama-sama. Artinya dia harus tumbuh bersama-sama, Bu ya. Tidak boleh dia sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti liberalis, nanti kuat semakin kuat. Lemah tidak mungkin akan kuat. Mau kuat sudah dibasmi sama yang kuat. Nah, kira-kira itu. Untuk saat ini gini ya Pak, kalau misal kita tanya sama kaum milenial Z gitu, Gen Z itu ya Pak, betul. Beberapa itu masih dianggap tabu ya Pak. Koperasi itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Iya, karena masyarakat sekarang modernisasi, globalisasi, ada Gen Z. Koperasi sekarang di kalangan masyarakat sudah mulai agak mati, Bu. Iya kan? Agak mati itu artinya masih ada, tapi the power of desanya ini masih lemah. Lah ini Bu, di samping ada koperasi syariah, ada terbaru Bu dari pemerintah kita Prabowo. Ada namanya koperasi desa atau kelurahan yang kita sebut namanya koperasi
merah putih. Ya, ini yang diharapkan dari pemerintahan Prabowo saat ini, Bu. Kerjasama ini bukan hanya kerjasama bagi orang tua atau orang sepuh-sepuh, tapi imbas outputnya juga ingin menarik kaum-kaum Z, kaum-kaum muda, remaja sekarang ingin berbondong-bondong ke koperasi. Karena prinsip koperasi bukan hanya simpan meminjam, Bu, tapi bisa menabung, bisa. Nah, diharapkan begitu. Kolaborasi. Benar. Berarti koperasi merah putih tadi tuh ya, Pak, ikut mengajak kaum milenial gitu ya Pak, Gen Z gitu untuk turut serta Iya, mensukseskan. betul, Bu. Ini dari Pak Prabowo itu dari Impres nomor 9 tahun 2025 yang diterbitkan kira-kira bulan Maret kemarin. Itu koperasi desa merah putih itu diharapkan Prabowo itu tumbuh atau muncul itu seluruh Indonesia, kurang lebih 80.000 koperasi muncul, Bu. Yang diharapkan ini 7 pokok, Bu. 7 pokok yang diharapkan Pak Presiden kita, Pak Prabowo, 7 pokok. Yang pertama itu dia mendirikan kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit simpan pinjam, klinik pedesaan, klinik kesehatan, apotek desa, sistem pergudangan, sarana logistik yang desa. Lah artinya dari 7 pokok ini bergelutnya itu semua elemen masyarakat, termasuk kolaborasi antara perangkat desa, bukan kepada orang tua saja, tapi kepada anak-anak muda untuk memperdayakan ekonomi yang ada di desa masing-masing. Nah, begitu. Menarik ya Pak. Menarik sekali. Berarti udah disasar dari yang paling bawah, dari kayak strata masyarakat, tapi kaum Gen Z juga turut serta sedini mungkin. Betul, Bu. Makanya sekarang itu dari pemerintahan Prabowo itu menggencar pemberdayaan ekonomi. Dia bergulatnya bukan hanya orang-orang tua, tapi ada namanya petani milenial. Ingin tumbuh bersama-sama, bukan yang tinggi-tinggi. Artinya dia kaum muda, remaja ini diajak bersama-sama, Bu. Agar apa? Ya itu outputnya nanti bisa mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Lah itu sangat relevan sekali dalam kondisi Gen Z sekarang. Oke, berarti memberdayakan keilmuan terus dipraktekkan gitu ya Pak, terus outputnya dapat keuntungan untuk sama-sama. Betul, bersama-sama. Betul, Bu ya. Iya benar ya Pak, Gen Z itu memang ada skill yang terpendam, yang memang harus punya peluang, tapi memberdayakan masyarakat yang termarginal. Betul, kadang anak muda itu tidak memiliki wadah, Bu. Bukan dia tidak memiliki inovasi. Anak muda zaman sekarang mungkin inovasinya lebih banyak, cara-cara inovasi, tapi perlu diadakan atau memiliki tempat namanya wadah. Harus ada wadah untuk apa? Aspirasi anak-anak muda ini. Wadah itu kita tampung biar ekonominya semakin bagus anak-anak muda. Karena apa? Dikhawatirkan kalau yang sekolah kalau tidak memiliki bekal kemandirian ekonomi, nanti imbasnya bisa kemiskinan, pengangguran. Kan kita nggak boleh, Bu, harus begitu. Butuh antisipasi pemerintah. Betul, pemerintah kebijakan ini yang dikeluarkan Prabowo ini, Pak Presiden, sangat bagus sekali ini. Sangat relevan. Berarti juga gimana sih nilai pemberdayaan koperasi juga untuk mengurangi ketergantungan sama ekonomi global ya Pak? Iya betul, Bu, karena ekonomi global tuh sangat tidak manusiawi, artinya sesuai dengan kultur kita, Bu. Sesuai kultur kita, Bu. Prabowo, Pak Presiden ini mengeluarkan koperasi merah putih ini sangat bagus sekali. Dia tahu betul karakteristik orang Indonesia, seperti halnya ekonomi Pancasila yang dikeluarkan, pemikiran dinaungkan, digenjotkan, kemudian disebarkan dari tokoh yang kita kagumi anak-anak ekonomi, Bu, yaitu Bapak Muhammad Hatta, Bapak Ekonomi Pancasila, Bapak Koperasi Pancasila. Lah itu karena kultur orang Indonesia itu satu, Bu, yang tidak dimiliki oleh orang luar negeri, yaitu kerjasama, gotong royong, kekeluargaan. Lah 3 hal ini menjadi bekal utama kultur masyarakat kita untuk meloncat ke depan. Dan bersama-sama kolaborasi. Nggak bisa kultur kita begitu, Bu, beda dengan yang lain. Lah hanya kita harus kemas, kita kawal, jangan sampai ini menjadi bentuk negatif. Artinya bentuk negatif itu kegagalan, tapi kita harus support,
kita dukung, kita maksimalkan, kita hadir, ikut serta membangun pemberdayaan ekonomi dari rakyat, dari desa, kota, tentu negara kita maju nanti, Bu. Berarti menurut Bapak nih Pak, salah satu PR besar nggak sih Pak, bagaimana untuk menggait Gen Z itu untuk ikut mensukseskan koperasi ini ya Pak? Menurut saya sangat mudah, Bu. Gimana? Caranya satu aja, Bu. Perangkat desa itu kan nanti membentuk wadah namanya Koperasi Merah Putih atau Koperasi Desa. Lah, perangkat desa ini tidak boleh egois. Satu, tidak boleh egois. Artinya apa? Dia harus mencari anak-anak Gen Z, anak-anak muda, kemudian direkrut, kemudian dipemberdayaan. Jangan sampai perangkat desa itu berpikirnya kolot, mementingkan diri sendiri dan mementingkan kelompoknya. Tetapi perangkat desa harus fair, adil, mengajak semua elemen. Tidak boleh mementingkan dirinya, keluarganya, teman-temannya, tapi fair. Pemberdayaan manusia, masyarakat di mapping, anak-anak mudanya, yang brilian siapa, yang ekonominya siapa, usahanya siapa, rangkul bersama-sama, kerjasama, kolaborasi, ekonomi jaya, Bu, nanti pasti itu. Kuncinya satu, di perangkat desa nanti. Yang paling bawah ya Pak? Paling bawah. Tapi kayaknya perlu juga nggak sih Pak menurut Bapak untuk menyeimbangkan sama tren-tren masa kini gitu ya. Jadi tetap tren tapi tetap manusia untuk keuntungan bersama gitu gimana? Iya, itu sangat penting, Bu. Tren-tren juga mengikuti zaman. Karena orang baik, orang tidak akan ketinggalan, yaitu orang mengikuti pada zamannya. Mengikuti arus zamannya. Tidak boleh kita hindari. Cuman mengikuti arus, mengikuti zaman, kita harus memiliki inovasi-inovasi baru. Artinya inovasi yang sesuai dengan kita dong. Kira-kira. Menurut Bapak nih Pak, perlu nggak sih Pak kayak diadakan kayak pendidikan atau untuk pelatihan untuk meningkatkan keterlibatan anggota-anggota, prinsip-prinsipnya seperti apa untuk lebih menguatkan gitu loh Pak? Iya perlu, Bu. Lah perlu, karena apa? Itu untuk menguatkan jiwa ruh ekonominya. Tidak hanya speak sebagai sebuah wacana atau informasi saja, tapi harus diajak, kemudian dia adakan namanya ditempatkan wadah, lah itu kita ada pelatihan, kemudian kita kuatkan jiwa-jiwa pertanian, kolaborasi bidang ekonomi, kolaborasi bidang usaha, lah itu Bu harus. Agar apa? Semua elemen Gen Z, remaja masyarakat mempunyai hero semangat ekonomi yang baik, Bu. Jangan sampai acuh. Lah ini untuk mengatasi acuh gimana? Yaitu harus menyemangati, harus kawal, hero-nya muncul semangatnya. Tantangan saat ini loh Pak, menurut Bapak gimana tuh untuk mensukseskan koperasi itu di tengah tantangan global saat ini? Oke, nah baik koperasi syariah atau koperasi merah putih, ya tentu baik, Bu. Saya kira koperasi ke depan baik, karena yang pertama itu pemerintah, Bu. Segala sesuatu ingin maju, ingin berkembang pesat, yang pertama adalah dukungan dari pemerintah. Lah ini dukungan dari pemerintah sudah the power of the country, kekuatan utama dalam negara ingin memperdayakan ekonomi kerakyatan, ekonomi masyarakat. Saya kira tantangannya tinggal kita, bagaimana kita mengemas, kita menyikapi, kita acuh atau tidak. Pemerintah sudah mensupport, membuat wadah, kita masuk support, kita masuk wadah, the support, the power, maju bersama. Oke, berarti perspektif ya Pak kalau ada sinergitas di antara Betul. kita. Iya, Bu, karena revolusi industri 5.0 itu berbeda, Bu, dengan 1.0 sampai 4.0. 5.0 mengatakan semua aktivitas apapun itu ingin maju tidak bisa mengandalkan kepintaran, tidak bisa mengandalkan egoisme, tapi keberhasilan dihitung dilitak dari kolaborasi atau sikap kerja sama. Egois kepintaran tidak bisa dijadikan andalan. Kenapa tuh Pak? Kenapa sih pentingnya kebersamaan itu dibanding egois yang kita individual? Harus kerjasama apapun itu, dari sektor apapun, ekonomi, sosial, apapun itu, Bu. Bukankah orang tua kita sudah dulu mengajari, Bu? Orang-orang tua kita, simbah-simbah kita, ketika membuat rumah
rumah joglo Jawa, nggak ada yang ngangkat satu, Bu. Seberat seringan apapun, satu nggak ada. Sama-sama, kolaborasi bersama. Yang itu diwujudkan dalam sikap aktivitas kesehari-harian. Begitu, Bu. Ingin berhasil, ingin maju, nggak bisa satu orang. Bersama-sama, kolaborasi. Egoisme, pintar, iya waktu ini, tapi waktu akan bicara. Kamu akan kesandung oleh egoismu sendiri. Kerjasama tidak akan mungkin kesandung egoismu. Pasti di situ ada sikap persaudaraan, jiwa korsa kata tentara itu. Oke, ketika ada yang katakan yang lelah atau gimana, ayo kita rangkul. Betul, gitu. Bu Yaya, Suka duka sangat gitu betul ya. sekali, sangat betul sekali. Menarik ya, Pak. Iya. Memang prospektif banget ya kalau di koperasi, kalau Prospektif sekali, Bu. dijalanin banget ya, bisa bangkit lah ekonomi Indonesia. Nih, closing statement nih Bapak, menurut Bapak gimana nih? Pesan-pesan dari Bapak. Closing statement saya, yang pertama bagi kaum muda, jangan acuh atas isu-isu terkini. Artinya isu-isu untuk memajukan diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki sifat jiwa kolaborasi atau kerjasama. Apapun itu, sektor apapun, aktivitas apapun, harus mengandalkan satu sikap, yaitu sikap kerjasama atau sikap kolaboratif. Yang ketiga adalah the law of attraction. The law of attraction. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu ucapkan, tingkah laku apapun, itu akan kembali pada diri kita. Kita berpikir positif, akan kembali positif. Kita berpikir negatif, akan berdampak juga negatif, Bu. Berarti apapun itu kita harus berpikir positif. Kira-kira itu, Bu. Masya Allah, Bapak, dapat siraman rohani juga. Waduh. Masya Allah, Ini banget bukan ya. Ustadz ini, Bu. Ekonomi spiritual ini. Ekonomi spiritual syariah, Bu. Syariah. Gitu, Bu Yaya. Oke, makasih ya Bapak. Siap, Bu Yaya. Meluangkan waktunya sharing keilmuannya, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk Terima kita semua, kasih, Bu terutama Yaya. untuk teman-teman sekalian. Amin. Terima kasih, Bu Yaya. Sehat selalu, Bu Yaya. Teman-teman sekalian, tadi udah kita dengar langsung mengenai pembahasan koperasi seperti apa. Jadi inti poinnya itu tentang nilai kebersamaan, bagaimana kita untuk saling merangkul untuk kebermanfaat kita secara bersama-sama, baik itu kebersamaan sosial, ekonomi, dan yang lainnya ya Bapak ya. Betul, Ibu Yaya. Oke, karena egoisme itu akan menjadi batu kerikil untuk kita ke depannya. Betul. Oke, terima kasih. Tetap saksikan di pembahasan kita berikutnya di podcast PB TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.